Mana bayaran saya Jokowi? Ki Sabdo sudah sukses mengantar Joko Widodo jadi Gubernur DKI Jakarta, lanjut jadi Presiden RI. Sekarang saya menagih dan saya minta kepada Joko Widodo, mana bayaran saya Jokowi? Sampai hari ini saya tidak pernah menerima uang bayaran 1 rupiah pun dari Joko Widodo. Dan ibarat Joko Widodo itu kacang lupa dengan kulitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Ki Sabdo Jagat Royo. Kalau dilihat dari namanya ini, pemirsa, memang sepertinya ini adalah orang yang akrab dengan dunia paranormal ini. Dan sekarang atau beberapa waktu yang lalu sampai hari ini dia terus menyuarakan ya tentang haknya yang sudah berjasa dalam bidang perdukunan, ya, dia tagih Jokowi, ya, tagih uang, ya, dengan suaranya yang lantang. Mana hak saya Jokowi? Saya sudah berhasil mengantar Anda menjadi gubernur DKI, ya, kemudian menjadi presiden periode 1, periode 2, tapi kamu belum bayar utang kepadaku, ya, sedangkan jasa perdukunannya itu berhasil, ya, kenapa Jokowi kamu nggak bayar itu, ya, padahal dia banyak duitnya, kan begitu. Sama seperti kemarin orang yang punya cincin harganya 400 juta dibawa kabur sama Jokowi, masuk ke dalam kantornya, dan ketika mau didatengin kemudian dia dihadang oleh anak buahnya Jokowi. Nah, ini nasibnya Ki Sabdo Jagat Royo, ya, yang merasa berjasa. Mungkin beberapa waktu sebelumnya itu didatangi Jokowi, Pak, tolong dong Pak, ya, montro Bapak itu, ya, saya ini mau nyalon jadi gubernur. Jadi kejadiannya ini adalah sewaktu dia menjadi wali kota untuk menjadi gubernur DKI tahun 2012, sudah agak lama, ya. Kemudian berhasil lagi, ya, kemudian jadi gubernur. Setelah itu mungkin datang lagi ke Ki Sabdo Jagat Royo, ya, kemudian minta dimontro lagi supaya berhasil jadi presiden, sampai akhirnya presiden 2014 sampai 19 dengan 2019 sampai dengan 2024 terus berhasil. Tetapi menurut pengakuan Ki Sabdo Jagat Royo, itu Jokowi tidak membayar upah atau jasa paranormal yang sudah diberikan, dan terbukti berhasil bahwa dia itu menjadi presiden itu. Ya, ini sekedar gambaran, ya, hubungan interpersonalnya Jokowi, ya. Semua orang bisa dikhianati, ya, termasuk, ya, kalau dalam hal yang teknis itu dari Jawa Timur ada pabrik mesin panen padi Al-Sistan, itu 1000 mesin padi, itu nggak ada yang dibayar, pemirsa. Ada yang ini, dan pengakuan Jokowi sendiri bahwa dia dulu sering utang sama orang dan tidak membayar sampai lulus. Pengakuannya begitu, ya, persoalan utangnya. Apakah benar waktu itu dia kuliah apa enggak, itu bukan urusan kita, tapi sekedar memberikan gambaran bahwa orang ini, Jokowi ini, sangat mudah berjanji, sangat mudah utang dan lain sebagainya, tetapi tidak memenuhinya dalam semua kalangan, ya, dan dari sejak dulu, dari sejak mahasiswa. Kalau kita lihat itu, ya, sebagaimana kita ketahui, pemirsa, dalam jagat politik di Indonesia itu perdukunan itu luar biasa, ya, sama seperti katanya dunia artis. Tapi kalau sekarang ini orang mau menjadi artis, habis uangnya untuk dukun, belum tentu jadi artis terkenal. Belum tentu. Kenapa begitu? Ya, kalau yang dia ngandalkan itu adalah TV sudah nggak ada yang bisa mengorbitkan orang sekarang. Habis duitnya untuk dukun, gitu kan, pakai susuk dan lain sebagainya. Tapi dalam dunia politik, ini banyak sekali, ya. Kalau ada
orang dalam pertarungan pilgub atau pilkada atau apalagi pilpres ini, masalah dukun mendukun ini luar biasa pertarungannya, ya. Benteng-benteng dalam pengertian paranormal ini luar biasa. Saya punya teman, ya, mantan calon gubernur gitu kan, dan pada akhirnya mereka teman saya ini tahu bahwa semua lawan politiknya itu pakai dukun, ya. Dia nggak mau pakai dukun karena dia Islamnya bagus gitu kan, nggak mau pakai dukun. Pakai dukun itu sama seperti memakai setan atau memakai jin kafir, ya. Pakai jin muslim aja nggak mau kan, karena sebetulnya jin muslim itu tidak mau berada di dalam tubuhnya orang mukmin, pasti akan mengganggu gitu, katanya begitu. Dunia perdukunan itu luar biasa. Dan bahkan kadang-kadang itu pertaruhannya itu ngeri-ngeri banget, ya, untuk melanggar syariah dan lain sebagainya. Nah, lepas dari itu, ya, suara dukun yang berteriak menyayat hati ini sangat membutuhkan uang, ya. Mungkin karena banyak atau mungkin karena jasanya itu tidak banyak dipakai orang setelah Jokowi ini atau seperti apa, sangat membutuhkan uang. Dan saya kira Jokowi itu mestinya mendengar, karena suara ini sudah lama ini dari Ki Sabdo Jagatroyo ini, bahkan ditirukan oleh orang lain, ya, dan belum dibayar. Saya kira perlu Jokowi ini walaupun sudah tidak menjadi presiden adalah bendahara, ya. Duit banyak, di mana-mana ada, ya kan, sampai terkenal sebagai finalis OCCRP karena diduga korupsi yang paling besar di ini kan, banyak duitnya kan. Kasihlah bendahara, orang-orang yang kecil yang memang Jokowi itu utang kepadanya diumumkan seperti orang sedang baru mati begitu loh, ya. Sederek sekalian, saudara sekalian, apakah mayat ini, orang yang mati ini ada hubungan kaitannya dengan utang piutang, ya kan? Nah, Jokowi juga perlu menyampaikan itu. Apakah ada yang saya masih utang dan lain sebagainya, mumpung masih hidup ini, ya kan? Kalau sampai nanti Jokowi mati, banyak utangnya kepada yang lain, wah habis itu Jokowi. Dan jangankan sampai menunggu mati kan. Saya saja termasuk agak kasihan melihat mukanya Jokowi yang sekarang itu kayak usia-usia 80-an gitu. Ya, kalau Jokowi dengan Prabowo itu kan masih kelihatan muda Prabowo. Ya, masih agak berisi lah Prabowo itu. Kalau Jokowi umur 63, 64 tahun tapi gayanya sudah 80-an tahun. Ya. Dan itu mungkin karena beban mental atau beban psikologis yang sangat berat. Nah, cara agar tidak terlalu berat itu, ya, bayar janji-janjimu atau bayar utang-utangmu, ya, terus gitu, ya. Sehingga orang itu tidak melaknat kamu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.